Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah tunas remaja. Sahabat remaja yang ada di rumah, yang maupun yang hadir pada hari ini, marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Satukanlah Hati Kami. Dan pada pengulangannya kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam. Kita menerima votum dan salam dari Kamarta. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam kasih Tuhan, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah tunas remaja pada pagi hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang salah satu dari teman kita. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita bernyanyi, yaitu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Diulang 2 kali ya. Benar
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu terambil dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ayat ke-9 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat yang ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat yang keempat, maka nampaklah pada mereka Elia dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat yang kelima, kata Petrus pada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ayat yang keenam, ia berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ayat yang ketujuh, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ayat yang ke-8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Ayat yang ke-9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk hadir bersama-sama di tempat ini, untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan shalom juga buat adik-adik yang berada di rumah yang masih dengan setia menyaksikan tayangan ibadah seksi pelayanan remaja Jemaat Palangka 1. Dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kakak mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sudah dapat semua? Kita bacakan bersama-sama. Kakak mau suaranya nyaring. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 di bawah judul Yohanes menunjuk kepada Yesus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya
dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, yang selalu ada dan hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan karena satu kesempatan sudah Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami boleh bersatu hati. Kami boleh berkata ya Tuhan pada hari ini kami rindu Engkau terus berfirman dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada hari ini di dalam hati kami. Biarlah itu bukan merupakan satu kesia-siaan dalam hidup kami. Tapi ini adalah kekuatan supaya kami boleh menjalani hidup kami tetap berada di dalam Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, hati kami, pikiran kami, biarlah semuanya tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Amin. Baik, adik-adik, pada saat ini kakak mau mengingatkan kembali lewat firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan minggu kemarin. Mungkin di antara adik-adik masih ada yang mengingat firman Tuhan yang kakak sampaikan minggu kemarin, di mana Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Apa teladannya? Kita harus mentaati Allah dan kita juga harus menaati orang tua kita. Sama hari ini. Hari ini Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat bagi kita. Yohanes katakan ini loh, Dia adalah juru selamat. Dia yang akan menghapus segala dosa kita. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa dalam hidupnya boleh angkat tangan. Yang tidak pernah melakukan dosa dalam hidupnya. Pasti kakak, Kak Marta, adik-adik semua, orang tua kita, semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Lalu siapa yang diutus oleh Allah untuk mengampuni dosa kita? Kehadiran juru selamat, Dia adalah Yesus. Dan itu juga yang disampaikan oleh Yohanes pada saat itu. Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang menghapus dosa kita. Yesus anak Allah. Terus kenapa Yesus kok dibaptis? Dia kan anaknya Allah, kepunyaan Allah. Kenapa dia harus dibaptis? Hal ini menandakan bahwa Yesus menaati Allah. Dia benar-benar menjadi manusia. Dia turun ke dunia benar-benar menjadi manusia. Dia bersedia dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan sampai hari ini apa yang sudah Yohanes beritakan pada saat itu sampai kepada kita semua hari ini. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Lalu adik-adik pada saat itu apa yang orang-orang lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat atas dosa mereka? Apa yang mereka lakukan? Mereka semua menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Mereka semua menyerahkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Nah adik-adik, lalu bagaimana dengan kita? Respon kita terhadap berita yang sudah dibawakan dan disebarkan oleh Yohanes hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan pun, sebagai anak-anak Allah, kita tidak lepas dari dosa dan kesalahan kita. Kita pernah bertengkar dengan teman, kita pernah melawan orang tua,
kita pernah berkelahi dengan adik atau kakak kita di rumah, apakah itu bukan dosa? Dosa yang kita lakukan setiap hari selalu bertambah-tambah, semakin banyak. Tetapi apa yang Tuhan ingatkan bagi kita hari ini? Dia mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi anak Allah yang bertobat. Bertobat. Kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan hanya kita mengucapkan, Tuhan Yesus, aku mengakui segala dosa dan kesalahanku. Setiap hari kita berkata seperti itu, tetapi hanya melalui perkataan kita. Kita tidak melakukannya. Kita tetap marah-marah sama orang tua. Makanan gak enak, protes sama mama. Apa gak sakit hati mama sama papamu? Sudah capek-capek mereka bekerja setiap hari. Dari pagi pulang malam. Mereka selalu memikirkan kebutuhan kalian. Tetapi ketika disiapkan segala sesuatunya dan kalian menolak itu, apa enggak sakit hati orang tua? Sakit hati. Apa bukan dosa itu buat kita? Sebagai anak Allah, iya, itu dosa buat kita. Kita sudah tidak menaati orang tua. Sedangkan teladan yang Yesus berikan bagi kita adalah kita harus menaati Allah dan kita juga harus menaati orang tua kita. Itu dua hal, dua teladan yang Yesus berikan. Dan sampai hari ini, minggu ini, kita diingatkan lagi untuk itu. Ingat, kita harus bertobat, kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita harus minta ampun sama Tuhan. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Percuma pengorbanan Yesus di kayu salib jika kita selalu melakukan kejahatan itu dan selalu mengulangi dosa-dosa kita setiap hari dalam hidup kita. Percuma pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hari ini engkau yang mengaku anaknya Tuhan, yang mengaku anaknya Allah, ikuti teladan yang sudah Yesus berikan bagi kita. Melewati baptisan itu berarti pertobatan yang sejati diberikan bagi kita. Kita dibaptis berarti itu adalah tanda bahwa kita sudah masuk dalam keluarganya Allah. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita masuk dalam keluarganya Allah. Jika kita sudah berada dalam keluarganya Allah, di dalam keluarga kita masing-masing pasti ada aturannya, adik-adik. Allah juga punya aturan dalam keluarganya. Oleh karena itu, menjadi anak Allah berarti kita harus mengikuti aturannya Allah, bukan mengikuti aturannya kita. Jangan tunjukkan keegoisan kita sebagai manusia. Mari kita tunduk kepada Allah. Karena kita adalah keluarganya Allah. Lain halnya kalau kita keluarganya iblis, mari kita tunduk kepada iblis. Tapi siapa yang mau menjadi keluarga iblis? Semua mau jadi keluarga Allah. Dan inilah tanda yang sudah diberikan bagi kita. Kita sudah dibaptis menjadi keluarga Allah. Kelak kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Sama seperti yang Tuhan Yesus terima. Itu adalah tanda bahwa kita menjadi keluarga Allah. Mari sebagai anggota keluarga Allah, kita betul-betul mengikuti aturan Allah dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita untuk karya sempurna Allah. Dia sudah memberikan nyawanya. Yesus sudah mati di kayu salib. Jangan pernah menyia-nyiakan itu. Jangan pernah menyakiti hatinya Tuhan. Teruslah setiap hari, setiap saat untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi. Supaya iman kita berkualitas, adik-adik. Adik-adik kecil, lemah,
masih muda, tidak masalah. Tidak masalah. Terus berikan contoh, adik-adik yang masih muda bisa memberikan contoh, bisa menjadi teladan. Siapa bilang tidak bisa? Berikan contoh, berikan teladan bahwa kamu adalah anak Allah, bagian dari keluarganya Allah. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita senantiasa bisa dikuatkan dalam keluarganya Allah, supaya sampai nanti, sampai kedatangan Tuhan kembali, kita tetap ditemukan dalam keluarganya Allah. Tidak ada lagi yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap berada dalam keluarga Allah. Karena Dia yang sudah memberikan kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti memperlengkapi kita untuk terus mengerti firman-Nya. Hari ini kita memiliki keterbatasan untuk mengerti akan firman Allah, tetapi Dia pasti menyempurnakan kita. Dia pasti memberikan kita kuasa untuk terus mengerti apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami berterima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, agar kami senantiasa boleh menjadi anak yang taat, menaati Allah pun menaati orang tua. Sungguh ya Tuhan, Engkau senantiasa ingin supaya kami terus tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Meskipun ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami sering sekali menyakiti orang-orang yang mengasihi kami. Kami menyakiti orang tua kami menyakiti adik dan kakak kami menyakiti teman-teman kami Tuhan. Tuhan Yesus, mulai saat ini ya Tuhan, kami berjanji sebagai anak-anak Allah, bagian dari keluarga Allah, kami ingin ya Tuhan, kami ingin meninggalkan semua dosa dan kesalahan kami. Setiap hari kami ingin pertobatan itu ada dalam hidup kami, supaya kami tetap dilayakkan menjadi keluarga Allah. Tuhan, meskipun kami terbatas, kami percaya Tuhan, sebagai anak Allah kami akan diperlengkapi. Hari ini kami tidak mengerti, tetapi suatu hari nanti Tuhan, kami yakin dan kami percaya, kami akan mengerti lebih banyak. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau selalu berada dalam hidup kami, dalam hati kami. Engkau mengisi hidup kami Tuhan, sehingga dosa-dosa yang ada dalam hidup kami boleh pergi jauh dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami anak-anak-Mu. Berkati seksi pelayanan remaja Jemaat Palangka 1. Berkati adik-adik ini semua tumbuh kembang mereka Tuhan. Berikan mereka kepintaran dan kecerdasan. Berkati mereka ketika mereka belajar bermain. Biarlah ya Tuhan Engkau sertai hidup mereka. Kau terus menuntun dan memelihara mereka Tuhan. Karena mereka adalah biji mata. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati orang tua kami yang masih ada bersama-sama dengan kami saat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka iman dan pengharapan, supaya mereka juga boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka juga boleh senantiasa mendampingi kami sebagai anak-anak mereka
boleh membimbing, menuntun, dan memelihara kami, agar kami boleh tetap berada di jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati adik-adik dari seksi pelayanan remaja ini. Engkau memberkati mereka yang masih belum sempat hadir pada saat ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami. Kami ingin mereka juga memiliki kerinduan yang luar biasa untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mereka boleh hadir di tempat ini, mereka boleh mengikuti siaran ini di mana saja Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat karunia yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Sungguh semuanya adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dan yang sudah kami terima. Bahkan yang akan kami terima nanti. Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati persekutuan ini, supaya persekutuan ini terus bertumbuh dan bertumbuh lagi Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan dari adik-adik ini terus bertumbuh ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak memiliki kekuatan. Sebagai pendamping mereka, kami tidak memiliki kekuatan Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan mampu memberikan kuasa atas kami. Tuhan mampu memberikan Roh Kudus yang selalu mendampingi, yang selalu menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sempurnakanlah ya Bapa doa kami hari ini, sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, ditulis nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah sahabat remaja yang ada di rumah yang pada hadir pada hari ini. Tak terasa kita sudah mau di penghujung akhir acara. Sebelum itu kita akan mendengarkan puji-pujian dari saudara kita yang bernama Alexandro Satria Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita menyerahkan semua persembahan kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, baru saja kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dengan baik memahami makna yang terkandung di dalamnya, agar dapat menanamnya dalam hati serta menjadikannya sebagai petunjuk, sekaligus menjadi penguat kami untuk menjalani aktivitas esok hari. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah untuk Kak Cici yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah dia dalam segala kesehatan sehingga dapat kembali menyampaikan firman-Mu di kemudian hari. Ya Bapa, pada hari ini kami menyadari bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kami kuat dan hebatnya kami, tetapi kami melainkan ini atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Kau berikan. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum, hormat dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi betapa baiknya Engkau. Diulang 2 kali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu El Shaddai. Dan pada pengulangan kedua kita diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan yang dibawakan oleh Kak Marta.
Pada lagu El Shaddai ini diulang 2 kali. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih atas nyanyian dan doa-doa kami. Biarlah firman Tuhan yang kami terima hari ini boleh tumbuh di hati kami yang paling subur, boleh menjadi pedoman dalam hidup remaja kami, sehingga kami jadi anak kebanggaan Tuhan, anak kebanggaan keluarga kami. Biarlah hari-hari kami dijaga oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin berpisah mengakhiri ibadah ini. Perjumpakan kami minggu depan di tempat ini Tuhan. Terima kasih melewati wadah Hosana, Palangka 1.
melewati jemaat-jemaat di mana-mana yang sudah memberikan finansialnya untuk perkembangan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, usaha pekerjaannya, dibukakan tingkap-tingkap rezeki dari surga mulia Tuhan. Dari barat, timur, utara, tenggara, selatan, sehingga tidak ada yang susah, miskin, menderita, sengsara. Semua jemaat Palangka 1 berhasil diberkati, berbahagia, dan penuh kasih rahmat sayang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Minggu depan yang bertugas liturgos dari Kaisarea. Terima kasih kepada multimedia, kepada pemain musik, kepada Kak Cici, semua yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati. Salam.